Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini kami akan membicarakan tentang dasar-dasar hukum di sekolah. Perkenalkan, nama saya Mbak Safira. Perkenalkan, nama saya Kela Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Zakira Fitri. Perkenalkan, nama saya Satria Jundual Haq. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajilatara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di SMHN 83 Jakarta tentang hukum atau peraturan sekolah yang sudah terlaksana atau belum terlaksana. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Mila sebagai narasumber saya. Ibu Mila, selamat pagi. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu ya, Bu. Yang pertama, bagaimana sih Bu tingkat kesadaran hukum atau aturan di SMA 83 Jakarta ini? Kesadaran dari siapa? Dari ini Bu, tingkat kesadaran dari siswanya Bu. Dari siswanya. Iya. Kalau saya melihat tingkat kesadaran siswanya itu cukup rendah ya, seperti masih kalau kan kita punya aturan kalau berpakaian itu selalu rapi, menggunakan dasi gitu kan ya, ada atributnya gitu kan. Nah di sini kalau udah istirahat nih berangkat sekolah, oke udah rapi. Nah kalau udah istirahat tuh dasi udah copot, baju dikeluarin, itu kan tingkat kesadarannya udah rendah. Dia tidak sadar bahwa itu tuh termasuk aturan dari SMA 83, itu masih mengabaikan itu. Terus faktor apa aja sih Bu yang menurut Ibu itu menyebabkan siswa itu melanggar aturan di SMA 83 ini? Faktornya biasanya tuh kebiasaan dia yang misalkan kayak baju tadi, kebiasaan dia tidak memakai baju rapi. Kemudian faktor bahwa dia itu terlihat keren kalau bajunya dikeluarin, biasanya gitu. Kalau siswa, saya sepertinya terlihat keren ya kalau kayak gitu. Dan biasanya ada stigma bahwa kalau ada aturan harusnya itu dilanggar. Itu stigma itu yang selalu membayangi siswa-siswa. Terus kalau di sini ada sanksi apa aja sih yang bisa membuat siswa sekolah ini tuh jera dalam melakukan pelanggaran? Oke, kalau sanksi yang pertama kita tidak ada sanksi fisik ya. Kita tidak ada sanksi fisik yang ada. Kalau misalkan kita terlambat, kalian dicatat di buku pembinaan. Kalau misalkan udah 3 kali dipanggil orang tuanya, dibina, diperingati agar tidak terlambat. Tapi kalau itu berulang terus, kita ada yang namanya surat peringatan, kan? Surat peringatan 1, surat peringatan 2. Surat peringatan itu apa? Jadi itu sebagai peringatan kalian bahwa apabila kalian melanggar aturan, itu bisa tidak di sekolah ini, kalian tidak sekolah di sini. Sampai surat peringatan 3 baru ada rapat besar gitu lah, yang namanya rapat besar untuk apakah siswa ini masih bisa dibimbing di sekolah ini atau tidak. Jadi tidak ada hukuman fisik. Terus kalau misalkan selain ini Bu, apakah ada perlindungan jikalau di sekolah ini ada terjadi pembulian Bu? Ada, karena kita punya timnya kan, tim namanya saya lupa apa namanya, tapi di situ ada. Jadi kalau ada pembulian silakan lapor, udah ada timnya, jadi lapor nanti ditangani. Terus kalau misalkan terjadi pelanggaran di sekolah nih Bu, bagaimana menyikapinya Bu? Pelanggaran apa dulu? Kalau pelanggarannya beda-beda, sikap kita juga harus beda-beda. Tergantung pelanggarannya, apa pelanggaran ringan kah, atau pelanggaran sedang, atau pelanggaran berat. Kalau pelanggaran sedang itu gimana Ibu? Ya pelanggaran sedang berarti saya menyikapinya tergantung pelanggarannya juga, jenis pelanggaran apakah pelanggaran sedangnya itu berupa apa. Yang jelas yang pertama adalah ketika menemukan pelanggaran, misalkan kita panggil orang yang menemukan pelanggaran, apakah pelanggaran itu menyebabkan masalah orang lain atau tidak, hanya pelanggaran itu yang dirugikan hanya dia sendiri, itu beda lagi penanganan.
Kalau dirugikan diri sendiri ya udah diri sendiri. Kalau ada yang dirugikan yang lain, nanti panggil kedua belah pihak. Tergantung ya Bu. Iya, tergantung pelanggaran. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya ya Bu. Sekian. Di sini aku akan mewawancarai salah satu siswa murid di SMA 87 Jakarta sebagai narasumber. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana tingkat kesadaran hukum atau aturan di SMA 83 Jakarta ini? Nah, menurut aku untuk tingkat kesadaran hukum atau aturan di SMA Jakarta ini mungkin kebanyakan ya kalau untuk murid-murid di sini tuh sudah lumayan mengikuti, apalagi dengan adanya kan namanya sanksi ya. Tapi menurut aku memang masih ada beberapa anak-anak ataupun siswa-siswi yang dari SMA 3 yang memang belum mengikuti aturan dengan secara kayak teratur gitu. Kenapa? Mungkin tergantung sih faktornya apa, tapi ya mungkin ya pasti ada lah yang nggak ngikutin aturannya gitu. Yang kedua ada pertanyaan, faktor apa saja yang menurut kamu menyebabkan warga sekolah melanggar aturan di SMA 83? Nah, untuk faktor tergantung sebenarnya memang tergantung masing-masing orangnya. Ada yang mungkin memang melanggar aja atau dia nyamannya seperti itu, atau mungkin contohnya dia memang keras kepala atau nggak mau dikasih tahu. Memang tergantung dari diri masing-masing aja sih. Sanksi apa yang bisa membuat warga sekolah jika dalam melakukan pelanggaran hukum di sekolah? Sebenarnya sanksi di sekolah itu udah cukup, apalagi sanksi di sama guru ini lumayan ketat ya. Sebenarnya kayak kalau telat selama 4 atau 3 kali kita bakal orang tua bakal ditanya mereka gitu. Nah itu menurut aku udah lumayan bagus sih untuk peraturannya atau sanksinya, biar orang-orang juga atau siswa dan siswi juga mengikuti aturannya dengan baik dan benar gitu. Jadi menurut aku sebenarnya sanksi di sekolah untuk sekarang tuh udah cukup banget. Nah, jika terjadi pelanggaran aturan dalam sekolah, bagaimana sih kamu menyikapinya? Kalau misalkan aku menemukan nih ada sesuatu siswi yang memang aku lihat dia nggak ngikutin aturan, nah mungkin aku bakal bersama-sama aku tegur ataupun aku nasihatin, bisa kayak pelan-pelan tapi nggak harus memeluk dia. Bisa yang kayak tolong dong ini kan nggak aturan di sekolah gitu. Terus kalau misalnya apakah ada perlindungan jika di sekolah SMA 83 ini terjadi pembulian? Menurut aku mungkin setiap sekolah itu harusnya ada yang namanya perlindungan untuk anak-anak yang dibully. Nah, asalkan anak yang dibully ini melaporkan kepada pihak sekolah. Jadi kalau misalkan kalian dibully, jangan lupa please tolong kasih tahu sekolah biar sekolah bisa melakukan perlindungan untuk kalian. Ya, terima kasih. Jadi di sini aku akan mewawancarai salah satu murid di SMA 83 tentang aturan hukum di sekolah ini. Jadi yang pertama pertanyaannya ada tingkat kesadaran hukum atau aturan di SMA 83 ini Jakarta? Menurut saya, Ya. menurut saya tingkat kesadaran atau pentaatan peraturan di 83 menurut saya cukup lumayan memprihatinkan karena terjadi banyak kasus di sekolah. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap sekolah memiliki masalah-masalah tersendiri. Namun untuk dilihat dari kasus di 83, kasusnya memang terlihat sedikit, terlihat kasus ringan, tapi jumlahnya terlalu banyak. Seperti contoh singkatnya aja, jarang mengerjakan PR ataupun bolos, susah diatur dalam acara-acara ataupun buang sampah sembarangan. Jadi menurut saya tingkat kesadarannya masih agak rendah. Jadi pertanyaan kedua ada apa saja yang menurut Bapak tuh menyebabkan warga sekolah melanggar aturan di SMA 83 ini? Pastinya faktor kebiasaan. Jadi seperti di rumah atau lingkungan keluarganya ataupun lingkungan pertemanannya yang menganggap bahwa hal ini adalah hal lumrah, jadi terbiasa dan tidak ada penanganan atau pendidikan yang diajarkan ataupun jadi kasih tahu lah kalau dia salah tuh dari orang tua ataupun teman-temannya bisa mempengaruhi pemikirannya. Jadi dia selama belum ditegur, selama belum diomelin, dia merasa bahwa saya tidak salah loh. Apalagi kalau misalnya anak 83 diomelin, pasti dia nganggap gurunya yang galak, gak menganggap diri dia yang salah. Jadi ada pertanyaan ketiga, menurut Bapak tuh sanksi apa yang bisa membuat warga sekolah jera dalam melakukan pelanggaran hukum aturan di sekolah? Hukuman ya, lebih ke per poin. Saya lebih suka hukuman poin sih. Jadi kalau misalnya poinnya udah maksimal ya BO dari sekolah. Terus jika terjadi pelanggaran aturan dalam sekolah, bagaimana Bapak tuh menyikapinya?
Yang pastinya kalau misalnya pelanggarannya besar, saya akan berusaha untuk tutup mulut agar daerah-daerah lain, sekolah-sekolah lain ataupun teman-teman yang luar dari sekolah saya tidak mengetahuinya, karena ini mencakup persoalan dari orang tersebut melakukan pelanggaran. Tapi kalau untuk masalah-masalah kecil mungkin saya akan lebih ngajak teman-teman saya untuk jangan ngelakuin kayak buang sampah sembarangan atau menyontek ataupun ngejalan PR di sekolah. Saya akan berusaha untuk tidak menyuruh teman-teman tidak melakukan itu. Yang terakhir ada, apakah perlindungan jika di sekolah SMA 83 terjadi pembulian? Perlindungan, dari saya ngelihat sih belum ada terjadi kasus pembulian ya, ini menurut pandangan saya. Namun 83 sudah membentuk tim anti pembulian juga, apalagi itu juga melibatkan siswa, dan seharusnya anak SMA sudah berpikir maju lah, bully-bully itu udah nggak bagus. Jadi penanganannya menurut saya ada, tapi belum ada kasusnya.